Unpad 2234. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Mari simak video berikut ini. Baiklah, pembahasan kita kali ini yaitu barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada barang dan jasa. Jenis-jenis barang dalam perekonomian. Yang pertama ada barang ekonomi. Barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Contohnya beras atau dapat dikatakan barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua ada barang cuma-cuma atau bebas. Barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi. Contohnya udara, sinar matahari, dan air hujan. Barang ekonomi juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama barang konsumsi adalah barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya makanan, pakaian, sepeda motor, dan lain-lain. Yang kedua ada barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Selanjutnya ada barang ekonomi dapat juga dibedakan menjadi dua, yaitu barang akhir, barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya roti, kursi, dan mobil. Barang akhir juga dibedakan menjadi dua golongan, yaitu barang yang tahan lama, misalnya mobil, televisi, almari es, dan perabot rumah tangga. Yang kedua barang yang tidak tahan lama, misalnya makanan segar, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua barang setengah jadi, contohnya tepung gandum, karet, dan minyak kelapa sawit. Dalam teori ekonomi, terdapat cara penggolongan lain, yaitu pertama, berdasarkan keinginan barang tersebut dalam kehidupan manusia, dibedakan menjadi barang inferior, contohnya ikan asin dan ubi kayu. Barang esensial contohnya beras, gula, dan kopi, serta barang mewah contohnya mobil dan emas. Yang kedua berdasarkan cara penggunaan barang tersebut di masyarakat, dibedakan menjadi barang pribadi, contohnya makanan, pakaian, dan mobil, dan barang publik contohnya jalan raya, lampu lalu lintas, dan mercusuar. Jasa dalam perekonomian. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Ciri-ciri jasa yang pertama tidak berwujud. Ciri dan karakteristik jasa yang pertama adalah tidak terwujud, sehingga jasa bersifat abstrak. Maksudnya jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang. Yang kedua, heterogenitas, yaitu jasa bersifat heterogeneitas karena jasa itu berupa suatu untuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Yang ketiga, jasa dapat dipisahkan. Jasa biasanya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti, konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut. Yang keempat, tidak tahan lama. Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan, artinya jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa, di mana ia membeli jasa sehingga bisa disebut bahwa jasa memiliki ciri yang tidak tahan lama. Selanjutnya ada jenis-jenis jasa. Yang pertama jasa perawatan pribadi, yang kedua jasa perumahan, yang ketiga jasa komunikasi, yang keempat jasa rumah tangga, yang kelima jasa transportasi, yang keenam jasa rekreasi dan hiburan, yang ketujuh jasa bisnis dan profesi lainnya, yang kedelapan jasa asuransi, bank, dan finansial. Yang kedua ada kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu barang dalam artian barang modal dan barang konsumsi. Yang kedua jasa, dalam artian jasa langsung dan jasa tidak langsung. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses penyaluran distribusi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu distribusi langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa langsung dari produsen ke konsumen.
Selanjutnya yaitu distribusi tidak langsung, adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan perantara. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi langsung, adalah pengkonsumsian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, konsumsi tidak langsung, adalah pemakaian barang dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pengguna.